dari mahasiswi Universitas Negeri Padang ingin mengulas sedikit tentang buku yang telah saya buat tentang jalur rempah Nusantara di masa Hindu-Buddha. Tahu nggak sih, Indonesia atau waktu itu disebut dengan Nusantara pernah menjadi rebutan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia, bukan karena minyaknya, bukan karena emasnya, tapi karena bumbu dapurnya. Yaps, rempah-rempah kita dulu harganya selangit banget, sampai orang-orang Eropa rela berbulan-bulan berlayar demi mendapatkan cangkeh dan buah pala. Nah, buku ini membahas tentang semua itu. Judulnya Jalur Rempah Nusantara pada Masa Hindu-Buddha. Ayo kita bedah semua isinya. Apa sih jalur rempah itu? Oke, jadi ceritanya gini. Pada abad pertama sampai abad ke-15 Masehi itu, Nusantara telah menjadi pemain besar di perdagangan internasional. Nah, pada masa inilah agama Hindu-Buddha lagi kuat-kuatnya di sini. Dan rempah-rempah fungsinya bukan cuma untuk bumbu masak aja loh. Waktu itu digunakan untuk obat-obatan, untuk pengawet makanan, untuk parfum mewah, dan simbol untuk orang kaya. Bahkan di pasar Eropa pada waktu itu harga cangkeh dan buah pala setara dengan emas. Makanya muncul yang namanya jalur rempah, jaringan perdagangan gila-gilaan Nusantara yang menghubungkan Nusantara dengan India, Arab, Tiongkok sampai ke Eropa. Mengapa harus Nusantara? Kenapa sih harus Nusantara? Nah, simpelnya karena negara kita ini juara banget dengan tanahnya yang subur karena banyaknya gunung Merapi dan melimpahnya air hujan. Karena zona negara kita ini zona yang sangat tropis gitu, sehingga pohon-pohon atau semua jenis tumbuhan tumbuh subur di sini, termasuk rempah-rempah itu. Tapi yang paling spesial itu Kepulauan Maluku. Di sana ada Ternate, Tidore, Banda. Di sanalah satu-satunya di dunia yang rempah-rempah itu tumbuh dengan alaminya. Makanya orang Eropa menyebutnya The Peach Island, alias Pulau Rempah. Keren banget kan nama itu. Terus kapan rempah-rempah kita itu dikenali oleh orang-orang luar? Jadi ternyata udah lama banget arkeologi itu menemukan cangkeh di Mesir sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Gila nggak tuh? Pedagang India sudah bolak-balik ke Nusantara pada awal Masehi. Tiongkok juga udah nyimpen catatan di kerajaan Laut Selatan yang rutin mengirimkan utusan mereka ke kekaisaran mereka. Jadi, angin barat daya itu membawa kapal India dan kapal Arab itu ke Indonesia pada bulan April sampai Oktober. Itu dia akan ke bawah, harus ke Nusantara. Kemudian bakalan pulang lagi ketika sudah lewat dari bulan itu. Nah, disitulah lahir dan dagang menetap, atau di sanalah lahir nanti perdagangan Nusantara gitu. Sekarang bagian yang paling serunya, siapa aja ya yang kerajaan-kerajaan yang menguasai jalur rempah ini? Sekarang bagian yang paling seru nih, itu siapa aja kerajaan-kerajaan yang memegang jalur rempah ini, yang berkuasa di jalur rempah ini. Yang pertama yaitu ada kerajaan Kutai dan Taruma. Nah, tapi ya sayangnya yang paling ngebos di sini yaitu Sriwijaya. Mereka melakukan sistem yang sangat cerdik, yaitu dia menguasai Kepulauan Maluku yang jalurnya sangat sempit agar dilewati oleh orang-orang bangsa lain, sehingga di sana dibilang atau menjadi sebuah peraturan bahwasannya di sana wajib berhenti dan membayar di sana, sehingga pada masa itu Sriwijaya sangatlah kaya-kayanya gitu. Bahkan biksu dari Tiongkok yang bernama Exi yang pernah mampir ke Sriwijaya atau Nusantara ini
pernah menulis seperti ini sekitar tahun 671. Yang ditulisnya yaitu Sriwijaya itu pusat belajarnya agama Buddha yang megah dan lebih dari 1000 biksu belajar di sana. Keren kan? Lanjut ke Mataram kuno. Di sini mereka membangun Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, gak nyangka kan ke kita bahwasannya candi ini juga ada hubungannya dengan rempah-rempah. Di sini mainnya bahwasannya Jawa sekarang atau orang Jawa ini, Jawa bagi kita sekarang, itu orang-orangnya menukarkan beras yang berkualitas tinggi dengan rempah-rempah yang dari timur. Begitu cara mereka main. Nah, jadi habis itu ada Kediri sama Singosari yang mulai ngejar ekspansi ke wilayah timur, mengejar pengaruh di jalur rempah Maluku, dan puncaknya itu ada di Majapahit. Nah, jadi di bawah pimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, kekuasaan Singosari ini hampir menguasai dari Sumatera sampai Papua. Kitab Negara Kertagama yang ditulis 1365 menyatakan bahwasannya kerajaan Majapahit yang luasnya luar biasa hampir mencakup semua jalur rempah-rempah pada masa itu. Sistem perdagangan ini mirip kayak supply chain zaman sekarang, tapi jauh lebih panjang. Mulai dari petani di Maluku hingga kepada perdagangan antar pulau dari Jawa ke Bugis, hingga nanti ke pelabuhan besar Sumatera atau Jawa. Barulah nanti dilakukan transit antara India, Arab, Tiongkok sampai Eropa nanti. Pelabuhan kayak Tuban, Palembang, Gresik, sama Surabaya bukan sekedar dermaga biasa. Mereka itu kayak mall internasional. Ada gudang, pasar, penginapan, tempat ibadah, bahkan sistem keamanannya sendiri. Yang bikin jalur rempah ini menarik, dampaknya nggak cuma ke ekonomi. Agama Hindu-Buddha juga masuk ke Nusantara lewat jalur dagang ini. Para pedagang India nggak cuma bawa barang, tapi bawa juga pendeta, kitab suci, sistem tulis, dan cara pandang tentang kekuasaan. Tapi yang keren, orang Nusantara nggak langsung menerima mentah-mentah. Mereka nyaring dan mengadaptasikannya, atau hasilnya itu jadi budaya mereka sendiri atau budaya yang unik. Patung-patung Jawa, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi. Candi-candinya juga beda gayanya dengan kreatifannya sendiri. Bahasa Sanskerta juga berkembang jadi bahasa resmi karenanya. Karangannya tentrem